Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan beranggotakan saya sendiri Musyakbar Maulana dengan NIM 18112124 dan juga teman saya Muhammad Aldi Fahri Alamsyah dengan NIM 18112122. Kelompok kami di sini ingin mempresentasikan dengan tema bentuk pemerintahan. Pengertian pemerintahan. Apa sih itu pemerintahan? Pemerintah adalah sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir, bisa merupakan sebuah negara ataupun wilayah di dalam sebuah negara. Dalam hal definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian secara awal mulanya terbentuk sebuah pemerintah yang mana itu sekitar pada abad 5.000 tahun yang lalu, kota-kota kecil pada di zaman itu mulai membentuk sebuah pemerintahan kecil atau sebuah kelompok gitu. Kemudian pada milenium ketiga hingga kedua, kemudian kota-kota ini berkembang menjadi pemerintahan yang lebih besar. Jadi kelompok ini mempengaruhi banyak orang, kemudian menjadi sebuah kelompok yang lebih besar. Yang mana kelompok-kelompok tersebut yakni seperti Sumeria, Mesir kuno, peradaban lembah sungai Indus ataupun peradaban Sungai Kuning. Kemudian secara pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi, pada awal mula dan perkembangan fenomena pemerintahan manusia tidak diketahui dengan pasti. Namun secara mencatat terbentuknya pemerintahan awal sekitar 5.000 tahun yang lalu. Beberapa negara kota kecil muncul pada milenium ketiga hingga kedua SM. Seperti yang saya sebutkan di awal. Kemudian, nah, kenapa sih pemerintah ini bisa terbentuk? Nah, pemerintah ini terbentuk itu karena pembangunan proyek pertanian ataupun pengendalian air merupakan katalisator bagi perkembangan pemerintah. Karena pada zaman dahulu ketika ada sebuah proyek dalam sebuah desa, orang-orang mengumpulkan menunjuk salah satu orang tetua ataupun yang seperti mempunyai wewenang tersebut ditunjuk sebagai pemimpin ataupun yang memimpin sebuah proyek. Kemudian kemampuan manusia untuk secara tepat mempelajari dan mengkomunikasikan informasi abstrak memungkinkan manusia bertindak lebih efektif dalam bertani. Jadi sang pemimpin tersebut bertindak sebagai pemimpin, kemudian memerintahkan pada anggota-anggotanya agar bekerja secara efektif, yang kemudian terus meningkatkan kepadatan populasi. Menurut sejarawan David Christian menjelaskan bagaimana hal ini menghasilkan negara-negara bagian dengan hukum dan pemerintahan. Kemudian mulai akhir abad ke-17, bentuk pemerintahan republik bertumbuh. Revolusi Agung di Inggris, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis. Uni Soviet adalah negara besar pertama yang memiliki pemerintahan komunis. Sejak runtuhnya tembok Berlin, semakin banyak negara yang menggunakan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan mereka. Pada abad ke-19 dan ke-20 terjadi peningkatan yang signifikan dalam ukuran dan skala pemerintahan di tingkat nasional, termasuk pengaturan korporasi dan pembangunan kesejahteraan. Nah, pada abad ke-17 ini bentuk pemerintahan yang sebelumnya hanya pemerintahan sebuah kota-kota kecil kemudian bertumbuh menjadi lebih besar, sepertinya halnya Inggris yang menjadi sebuah bentuk kerajaan. Kemudian pada abad ke-19-nya dan ke-20 ini menjadi tingkat yang lebih peningkatannya lebih signifikan lagi dalam hal ukuran, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian klasifikasi. Dalam klasifikasi ini, bentuk pemerintahan ini juga harus ditentukan bagaimana ya, apakah ciri-ciri salah satu bentuk pemerintahan itu bagaimana, cara mengelompokkannya itu bagaimana. Nah, menurut klasifikasi ini, dalam ilmu politik, pembuatan tipologi ataupun
taksonomi entitas politik telah lama dijadikan tujuan karena tipologi sistem politik tidak jelas. Hal ini sangat penting dalam politik komparatif dan hubungan internasional. Seperti semua kategori bentuk pemerintahan, batasan klasifikasi pemerintah bisa berubah-ubah atau tidak jelas. Nah, pada klasifikasi ini, jadi kita harus menentukan sebuah kategori bentuk pemerintahan itu apa, kemudian batasan-batasan yang harus dimiliki itu apa, yang mana itu akan berubah-ubah tiap waktu ataupun tiap dekade. Kemudian di permukaan semua pemerintahan memiliki bentuk resmi ataupun ideal. Amerika merupakan republik konstitusional, sedangkan bekas Uni Soviet merupakan republik sosialis. Republik konstitusional itu apa sih? Yang mana seorang presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, yang presiden ini dibatasi oleh sebuah konstitusi. Di samping itu, pengawasannya efektif dilakukan oleh parlemen. Kemudian, apa sih itu negara sosialis ataupun republik sosialis? Yang mana negara ini bekasnya atau biasa disebut sebagai negara bekas Uni Soviet. Yang mana merujuk pada negara manapun yang secara konstitusi didedikasikan untuk pendirian sosialisme. Dalam penggunaan barat, istilah negara komunis seringkali digunakan untuk merujuk kepada negara sosialis. Partai tunggal yang diperintah oleh partai yang memegang sebuah varian dari sebuah negara. Kemudian, namun identifikasi dari diri tidak objektif dan seperti yang dikatakan pakar ilmu politik Kopstein dan Lisbeth mendefinisikan rezim bisa jadi hal yang rumit karena kan sebuah klasifikasi memiliki beberapa aturan namun itu membuat apa ini menurut pakar politik ilmu Kopstein dan Lisbeth mendefinisikan rezim bisa jadi hal yang rumit. Kemudian identifikasi suatu bentuk pemerintahan juga sulit dilakukan karena banyaknya sistem politik berasal dari gerakan sosial ekonomi yang kemudian dibawa ke dalam pemerintahan oleh partai-partai yang menanamkan diri mereka sendiri dari gerakan-gerakan tersebut dikarenakan macam-macam banyaknya bentuk pemerintahan ataupun salah satunya bentuk pemerintahan itu dikuasai oleh salah satu sistem politik yang mana dari gerakan sosial ekonomi, yang mana hal tersebut bisa menimbulkan sebuah rezim ataupun politik ideologi yang akan membentuk sebuah rival. Kemudian pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dengan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk-bentuk pemerintahan tertentu dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri. Misalnya di Amerika Serikat, arti dari konservatisme yakni sebuah kesamaan dengan pendefinisian kata tersebut di tempat lain. Seperti yang dikatakan di Buffo, apa yang oleh Amerika Serikat orang Amerika Serikat disebut konservatisme oleh sebagian besar orang di dunia disebut liberalisme ataupun neoliberalisme ataupun seorang konservatif di Finlandia akan diberi label sosialis di Amerika Serikat. Kemudian untuk next berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa itu bentuk pemerintahan, yaitu salah satu metode untuk mengelompokkan pemerintah adalah melalui cara orang memiliki kewenangan untuk memerintah, atau bisa dibilang dengan kata lain, suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Kewenangan ini bisa berupa satu orang, dan itu ada autokrasi seperti monarki, sekelompok orang terpilih, atau bisa dibilang aristokrasi, atau orang-orang secara keseluruhan, yaitu seperti demokrasi, republik. Next. Dan ini macam-macamnya, ada autokrasi, aristokrasi, demokrasi,
republik, dan federal. Next. Apa itu autokrasi? Autokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol kerakyatan yang diatur, kecuali mungkin terhadap ancaman implisit dari kudeta atau pemberontakan. Contoh, Republik Romawi ketika masa perang serta setelah Perang Dunia II. Banyak pemerintahan di Amerika Latin, Asia, dan Afrika diperintah oleh pemerintahan autokrasi. Aristokrasi adalah, atau bisa dibilang dari bahasa Yunani, aplotopatia, aristokratia, dari aploto aristos, yang artinya unggul atau istimewa, dan patos kratos, bisa dibilang kekuasaan, adalah suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan kelas penguasa yang sedikit dan memiliki privilege atau hak istimewa. Banyak monarki yang merupakan aristokrasi, meskipun dalam monarki konstitusional modern, raja hanya memiliki sedikit kekuasaan. Istilah aristokrasi juga bisa merujuk pada kelas non-tani, non-pelayan, dan non-kota dalam sistem feodal. Contohnya yaitu Inggris dan Venezuela. Dan selanjutnya, demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang warga negaranya menjalankan kekuasaan dengan memberikan suara. Dalam demokrasi langsung, warga negara secara keseluruhan membentuk badan pemerintahan dan memberikan suara langsung pada setiap masalah. Dalam demokrasi perwakilan, warga memilih perwakilan dari antara mereka sendiri. Perwakilan-perwakilan ini bertemu untuk membentuk badan pemerintahan seperti badan legislatif. Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka demokrasi perwakilan. Tetapi konstitusi membatasi mayoritas dan melindungi minoritas. Biasanya melalui penjaminan hak tertentu bagi semua individu. Misalnya, kebebasan berbicara atau kebebasan berserikat. Contohnya di negara Amerika Serikat, India, dan Filipina, Meksiko, Jepang, dan Brasil. Dan selanjutnya ada republik. Republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang disederhanakan dari republik adalah dengan negara dianggap sebagai urusan publik. Bahasa latinnya yaitu res publica, bukan urusan pribadi atau milik para penguasa. Yang pemerintah negaranya dipilih atau ditunjuk secara langsung atau tidak langsung, alih-alih diwariskan. Rakyat atau sebagian besar dari mereka memiliki kendali tertinggi atas pemerintah dan jabatan negara dipilih atau ditunjuk oleh orang-orang terpilih. Definisi umum pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja, Montesquieu menyatakan bahwa baik demokrasi, semua orang memiliki bagian dalam pemerintahan, maupun aristokrasi atau oligarki. Hanya beberapa orang yang memerintah sebagai bentuk pemerintahan republik. Contohnya ada negara Indonesia, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Singapura, serta Vietnam. Oke, next. Federal. Apa itu federal? Federalisme adalah konsep politik ketika sekelompok anggota diikat bersama oleh konvenan dengan kepala perwakilan sebagai pengatur. Istilah federalisme juga digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang kedaulatannya secara konstitusional dibagi antara otoritas pemerintah pusat dan unit politik konstituen yang bisa disebut negara bagian, provinsi, atau lainnya. Federalisme adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan institusi demokrasi yang kekuasaannya untuk memerintah dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah provinsi atau negara bagian, sehingga menciptakan apa yang sering disebut federasi. Para pendukungnya sering disebut federalis. Contohnya yaitu negara Jerman, Irak, dan Meksiko. Oke, next.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.